Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semuanya, tak terasa kita sudah di TO ke-8 TBK Kimia. Nah, untuk di bagian pembahasannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, biasakan ya selalu dengan mengawalinya dengan berdoa agar diberikan keberkahan. Boleh berdoa dulu, dipersilakan. Baik, berdoa disebutkan. Nah, kita akan membahas di soal yang pertama. Di sini ada soal nomor 31. Suatu atom X memiliki dua buah isotop dengan nomor massa masing-masing 63 dan 65. Jadi, apa yang kalian ketahui dari data di soal ini? Yang pertama ada nomor massa pertama dan nomor massa kedua, yaitu 63 untuk yang pertama dan 65 untuk yang kedua. Jika massa atom relatif AR tersebut adalah 63,5, berarti kita tuliskan AR-nya 63,5. Yang ditanya adalah berapakah perbandingan kelimpahan kedua isotop. Jadi yang ditanya itu persen 1 dibandingkan dengan persen 2, berapa hasilnya? Nah, maka persennya itu belum ada kan? Jadi kalian misalkan di sini persen 1-nya itu A, maka persen 2-nya itu adalah 100 min A. Oke. Nah, lalu kalian masukkan jawab rumus AR atau kelimpahan isotop itu adalah AR sama dengan nomor massa 1 dikali persen 1 ditambahkan nomor massa 2 dikali persen 2. Nah, karena persen ini saya masukin angkanya saja, berarti nanti saya bagi per 100 di situ ya. Oke, kita tuliskan per 100. Nah, maka AR-nya kita masukin 63,5. Nomor massa yang pertama tadi 63 dengan persen itu sebesar A. Lalu nomor massa yang kedua itu 65 dengan persennya 100 min A. Nah, dibagi 100. Oke, kita simpan di sini. Berarti kalikan ya, jadi 6350 sama dengan 63A ditambah 6.500 dikurangi 65A. Tinggal pindah ruaskan saja. Ini kita coret dulu, 63 dikurangi 65 itu dapat atau tersisa min 2A. 2A-nya kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri, berarti jadi 2A, 6.500-nya tinggal dikurangi 6350. Berarti dapat A-nya ini dikurangi 150 bagi 2, berarti A-nya 75. Atau persentase A-nya 75%. Begitu. Jadi persen 1 dibandingkan dengan persen 2 itu adalah 75% dibandingkan dengan 25%. Maka didapatlah 3:1. Itu untuk perbandingannya. Oke. Nah, gampang sekali ya. Nah, itu untuk nomor 31. Jadi jawabannya ada di dodo. Berikutnya, di situ yang diketahui. Oke. Ada 600 molekul gas A. Berarti di sini jumlah molekul si gas A sebanyak 600 molekul. Kemudian ada jumlah molekul si gas B sebanyak 300 molekul. Dan mesti kalian ingat, ini masuk konsepnya di hukum dasar ya atau stoikiometri. Kalau di hukum dasar ini dinyatakan bahwa jumlah molekul itu bisa sebanding dengan koefisien reaksi. Oke. Nah, terus ingat dulu. Ini kita tandain dulu. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah berapakah jumlah molekul setelah reaksi.
Gitu. Kita lihat. Jadi jumlah molekul setelah reaksi di sini yang ditanya. Jumlah molekul setelah bereaksi. Bereaksi berapa banyak? Nah, kita jawab, kita lihat dulu reaksinya. Di sini ada A2 gas ditambah B2 gas membentuk A3B gas. Ini kalau ada persamaan, maka reaksinya tuh wajib setara. Jadi jumlah atom kiri dan kanan itu sama. Kalau A-nya di sini 2 di kiri dan 3 di kanan, ini belum sama. Maka saya kali ya, yang kiri kali 3, yang kanan kali 2 supaya A-nya sama-sama 6. Lalu B-nya di kiri 2, di kanan juga 2. Maka ini sudah setara. Kalau A2-nya dengan koefisien 3 itu ada 600 molekul, sedangkan si B itu ada 300 molekul, maka siapa yang tidak bereaksi seluruhnya karena sebagian tersisa? Nah, kalian bisa triknya itu membagi molekulnya dengan koefisiennya. 600 dibagi 3 itu 200, 300 dibagi 1 itu 300. Berarti yang hasil baginya paling kecil, maka itu seluruhnya direaksikan sehingga tidak ada yang tersisa. Berarti ini 600, sisanya 0. Karena tadi 600 bagi 3 itu 200, berarti setiap satunya itu 200. Maka yang tersisa ada 100 molekul. Terus untuk yang 2A3B-nya mula-mulanya tidak ada, yang bereaksinya tinggal 200 kali 200 itu 400, maka dapat 400 molekul. Nah, maka setelah bereaksi jumlah molekulnya itu ya ini dijumlahkan. Di sisa terdapat 100 tambah 400, jadi ada 500 molekul ini setelah bereaksi. Oke, jadi jawabannya ada di C ya untuk nomor 32. Untuk nomor selanjutnya kalian bisa melihat di sini ada grafik. Nah, si grafik ini dikatakan di sini ada pengukuran tekanan gas ideal. Jadi kata kuncinya tuh ada gas ideal ya. Nah, untuk persamaan gas ideal, ingat ya, kalian harus diingat P kali P itu sama dengan N kali R kali T. Karena data kamu ini tekanan terhadap suhu, yang dicari adalah volumenya. Nah, maka di sini kalian bisa berasumsi bahwa N dengan R-nya itu dianggap sama. Tetap artinya tidak sama atau tetap tidak berubah ya. Nah, maka kita akan dapat persamaan P sama dengan T dibagi P. Nah, jika kalian berdasarkan data di sini, kita tandain. Nah, ini misalnya. Nah, itu ya. Ini ke bawah. Nah, misalnya begini. Misalnya ini. Nah, jadi saya membandingkan V1, P2, P3. Nah, misalnya kita lihat yang P1 dan P3-nya aja. Ya, itu sudah mewakili karena P2-nya itu ada di antaranya. Jadi kalau saya tuliskan yang P1, berarti T-nya T ke 1, P-nya P ke 1. Jadi di sini adalah P ke 1, ini adalah T ke 1. Nah, ternyata T-nya itu lebih kecil daripada tekanannya. Jadi di sini kalau suhunya kecil, sedangkan tekanannya besar, maka si volumenya ini akan kecil. Gitu. Lalu kalau kamu punya P3 sama dengan T3 per P3. Nah, kalian juga sama bisa melihat di sini. Untuk volume ketiga, ternyata tekanannya itu turun, tapi suhunya bertambah. Berarti di sini suhunya semakin besar,
tekanannya semakin kecil sehingga si volumenya itu akan semakin membesar. Jadi V3 lebih besar daripada V2, lebih besar daripada V1. Baik, nomor selanjutnya yang diketahui di soal ini, kamu punya konfigurasi ion. Nah, konfigurasi ionnya X2+ menjadi AR 3D4. Yang ditanya adalah berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan yang dimiliki oleh atom X. Jadi kamu konfigurasi dari ion dirubah menjadi konfigurasi X. Nah, yang mesti kalian ingat di sini, kalau konfigurasinya, gitu ya, ini konfigurasinya yang netral, terus dirubah menjadi konfigurasi yang ion. Nah, terutama si ionnya itu ion positif. Nah, si X ini, kalau dia mau kita rubah menjadi X pangkat plus N, misalnya, maka si X itu dari X menuju X plus, gitu ya, dari sini ke sini, ini dia melepas elektron. Atau elektronnya berkurang. Sedangkan kalian dari si X plus balik lagi ke X, maka si elektronnya itu harus ditambahkan kembali. Itu yang berkaitan dengan konfigurasi. Jadi diingat kalau saya punya X2+, berarti kalau dirubah mau ke X, maka angka 2-nya itu masuk lagi. Jadi di sini untuk si X2 plusnya AR 3D4, nah maka X-nya itu jadi AR 4S1 3D5. Oke, nah ini konfigurasinya. Nah, supaya tahu berapa elektron yang berpasangan dan tidak, maka gambarkan orbitalnya. Kalau subkulit S, maka orbital atau kotaknya itu cuma satu, saya isi 1 elektron. Nah, sedangkan subkulit D itu kotaknya ada 5. Saya isikan dulu. Nah, seperti ini. Baru kita tempatkan harus ada 5 elektron pada subkulit 1, subkulit 2, subkulit 3, subkulit 4, subkulit 5. Nah, berarti ini semuanya belum ada yang berpasangan. Jadi jawabannya ada 6 elektron yang tidak berpasangan. Oke, jadi jawabannya ada di E ya. Untuk nomor 34. Nah, untuk penyelesaian soal yang ini, kalian mesti diingat kalau ada hukum Hess. Hukum Hess itu delta H awal akan selalu sama dengan delta H akhir. Maka kalian harus menentukan dulu dari ABC itu siapa yang mau dijadikan akhir. Misalnya saya yang A. Ini saya mau jadikan akhir reaksinya. Yang A. Maka kalian tinggal tuliskan saja Mg ditambah H2O menjadi MgO ditambahkan H2. Delta H-nya adalah A. Dan ini adalah akhir reaksi yang diharapkan. Maka reaksi mana yang ada Mg-nya? Nah, di situ yang ada Mg-nya adalah reaksi yang C. Ini tinggal tetap, tapi saya kali setengah. Karena ini juga Mg-nya cuma ada 1. Saya tuliskan Mg ditambahkan O2-nya setengah ya, karena dikali setengah, menjadi MgO. Nah, delta H-nya sama dengan setengah C. Seperti itu. Lalu mana yang ada H2O-nya? Nah, itu reaksi yang kedua, posisinya harus saya balik. Karena pengen H2O-nya itu ada di sebelah kiri.
Jadi saya tuliskan H2O tanda panah jadi H2 tambah setengah O2. Delta H-nya kalau dibalik jadi min, berarti min B. Oke, nah sekarang ini si oksigennya saya coret karena ada satu di kiri, satu di kanan. Yang lainnya nggak usah dicoret ya. Maka delta H-nya berapa? Sama dengan, ini tinggal dijumlahin aja. Min B plus setengah C. Nah, kalau kamu nggak mau pecahan, ya tinggal reaksinya dikali 2. Oke, nah ada nggak jawabannya di sini? A sama dengan min B ditambah setengah C. Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti ini dikali 2 dulu. Berarti 2A sama dengan ini C. Saya pindahkan yang positifnya ke depannya. Yang negatifnya saya tulis di belakang. 2B. Seperti ini. Jawaban akhirnya berarti ada di C untuk nomor 35.